Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading, dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, dimana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar trading, Anda bisa bergabung di kelompok bermain ya, sebagai komunitas kita. Jadi di kelompok bermain ini nanti Anda akan bisa sharing-sharing atau apa ya sharing-sharing lah ya seputar trading begitu. Sekaligus juga belajar secara gratis ya, begitu ya, yang versi gratis ya, seperti itu ya, di kelompok bermain Reborn. Seperti itu, tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Minimal Anda sudah bisa mapping ya, sudah terbaik lah itu ya. Kemudian bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sangat sibuk, Anda bisa menggunakan jasa private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa belajar SMC dengan akselerasi, dengan cepat, singkat, padat, dan juga lebih detail juga. Kemudian Anda juga akan lebih detail juga belajar menggunakan trading view dengan lifetime support selama masa belajar. Kemudian belajarnya adalah metodenya one on one atau hanya berdua saja, bukan grup, sehingga Anda bisa bertanya seluas-luasnya. Kemudian dengan jadwal yang sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan, dan diberikan materi eksklusif yang belum pernah dipublish di tempat yang umum atau yang gratis, seperti itu. Peserta dibatasi maksimum adalah 10 orang per bulan. Nah, kalau lebih Anda bisa ikut batch berikutnya, atau jika selama masih ada slot yang kosong Anda boleh mengisinya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan adalah 10 kali pertemuan dengan durasi sekitar 2 jam, dan diberikan juga kebebasan atau keleluasan untuk berdiskusi seputar market, materi maupun strategi, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah diberikan privilege atau keistimewaan untuk materi eksklusif saya di YouTube. Jadi saya lagi susun ini, masih belum selesai, mohon maaf ya yang masih nunggu, sorry banget. Jadi aku ya minta maaf lah kalau belum selesai gitu kan, karena memang aku memang nggak ada basic untuk ngajar. Jadi aku harus cari pola-pola atau metode mengajar juga yang baik, yang bisa diterima, dan menggunakan metode-metode yang lebih baik lah. Dan kemudian ini masih ada sisipan-sisipan yang kemarin, ternyata ada nambahan lagi. Jadi begitu saya mapping, kepikiran, oh ini ya harus ditambahin, oh ini, nah jadi nambahin lagi, nah gitu. Itu karena saya nggak punya metode belajar yang sebenarnya yang baku, karena saya bukan pengajar aslinya kan, bukan guru gitu, nggak pernah belajar jadi guru saya mah gitu kan. Cuma ingin men-sharing apa yang saya punya untuk bisa diajarkan ke teman-teman gitu kan. Nah itu kan butuh, karena nggak ada basic mengajar gitu. Kalau ngerti mah ya ngerti gitu, tapi kalau basic ngajar aku nggak ada, jadi makanya lama gitu kan, seperti itu ya. Nanti kalau ada yang bertanya ya tetap saya jawab kan, begitu ya. Nah seperti itu guys. Jadi kenapa lama juga salah satunya itu ya, kemarin perangkat, aduh ada macam-macam aja, ada perangkat, softwarenya juga, karena kan harus penyesuaian ini, cari yang sesuai. Memang terlihat sederhana ya, tapi ternyata nggak semudah itu guys. Ya, oke. Dan bikin konten untuk edukasi itu nggak semudah yang di pikiran kita gitu ya. Orang harus cepat, mudah mengerti, mudah menerima, dan gitu kan, dan seterusnya. Nggak diruwet-ruwetin gitu kan. Ada kan yang diruwet-ruwetin di sebelah kan gitu kan. Ngapain diruwet-ruwetin gitu. Cuma ya itu yang butuh waktu gitu kan. Gimana cara menampilkan video, gimana orang itu bisa menerima gitu, menerima materi dengan baik, dengan cepat juga. Seperti itu guys ya.
Oke, I'm sorry ya, mohon maaf yang belum masih nunggu. Ya ditunggu aja kata saya tuh gitu. Oke, baik. eh jadi untuk investasi Anda bisa cek di kolom deskripsi dengan menghubungi nomor di atas. Ambil kalau suka, kalau nggak suka ya nggak usah diambil ya. Sementara semakin cepat Anda belajar dan memahami suatu strategi, maka semakin cepat juga Anda untuk merecovery kehilangan uang di masa lalu. Baik, kita langsung aja akan update pair XAU USD dalam dikenal dengan nama Gold Analysis hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, menghadapi sesi Sydney ya. Sekarang lagi Sydney, nanti opening Tokyo ke London ya. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan ketika Anda menontonnya Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Dan saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat sekilas sebagai orang awam akan melihat ini harga naik dan ala bullish ya. Namun secara smart konsep kita harus menggunakan market structure, dan market structure-nya ada seperti ini. Dan kita melihat di sini strukturnya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan ke time frame. Oh, belum. Kita di time frame monthly strukturnya adalah masih bullish atau uptrend. Secara fundamental juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand di time frame monthly. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Di weekly juga kita melihat di sini secara struktur adalah masih bullish atau uptrend, dan secara fundamental kita melihat telah terjadi perubahan karakter dan masih terlihat ya bias bearishnya masih ada begitu, walaupun dia agak naik begini tapi masih ada bias bearishnya. Jadi should be careful aja begitu kan. Kalau dia nanti break di sini berarti dia udah stop liquidity ya guys ya. Hati-hati ya dia kalau udah tidak break di sini ya. Jadi kita hanya buy di area demand saja. Baik, ini adalah di time frame weekly ya. Oke, kemudian kita ke, jadi opsi terbaik hanya buy di area demand. Betul. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Daily ini adalah mayor trend kita atau trend utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade, dimana ini merupakan directional bias atau tren besar atau tren utama untuk gaya trading intraday atau day trade maupun juga scalping seperti itu. Dan kita melihat di sini secara struktur jelas masih bullish atau uptrend ya di sini. Dan kita melihat bias bullishnya ini masih kuat banget, dan dia belum merubah struktur ya kalau di di time frame daily ya, sehingga opsi terbaik tetap kita hanya buy di area demand saja seperti itu. Dan kita melihat di sini ada masih di tengah-tengah ya. Ya kan, di tengah-tengah ya, masih tetap ya di tengah-tengah seperti itu kan. Dan telah terjadi perubahan karakter juga. Nah, apakah dia mengkonfirmasi ini melanjutkan bullishnya dengan membuat sebuah bos tapi harus di atas ini. Nah, gitu. Itu cara mengkonfirmasinya. Tapi kalau di sini kan kita masih lihat dia masih mencari apa? Mencari high-nya, ya kan? Seperti itu. Oke, di time frame daily. Kalau mencari high-nya berarti kita buy kan? Nah, gitu. Oke, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time 4 jam. 4 jamnya adalah POI kita atau point of interest kita untuk set trading intraday atau day trade ya. Sebentar, ini saya tarik ke sini. Dimana kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita setup, baik di area supply maupun di area demand. Dan kita melihat di sini harga sedang masih ini ya, masih mencari low-nya yang valid ya sebenarnya. Dan ini masih nunggu apa? Nunggu di sini ya, nunggu di sini di break ya. Nah, ini jadi dia masih mengkonfirmasi dulu guys ya. Better sih kalau yang mau ngebayar di sini, karena ini terlihat sideways di time frame besar ini ya. Lihat ya begini-begini. Oke, kemudian kita ke opsi terbaik apa ya, buy di area demand. Kalau ada demand ya kita buy gitu kan. Oke, kita ke 2 jam. Jadi harus hati-hati juga, masih tetap harus hati-hati karena
dari sini, kalau di sini masih ada bias bearish-nya ya. Ini juga masih ada di sini kan. Gitu. Jadi hati-hati aja. Dan kita melihat di sini secara struktur di 2 jam juga ini masih belum jelas ya. Menurut kita juga ya. Belum jelas ya. Jadi ya, masih nunggu sih kalau kata aku ya. Masih ada tuh kan, belum jelas kan di sini kan. Di kaki-kakinya juga kan belum jelas gitu. Jadi ya tunggu aja kalau yang belum mempunyai ini ya posisi ya seperti itu. Karena nanti jatuhnya akan gambling kalau anda nggak paham terus main entry aja gitu. Kecuali yang sudah paham sampai ke time frame yang paling kecil, it's okay. Anda bisa entry gimananya gitu kan. Dengan scalping it's okay gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngerti jangan. Kenapa? Karena lihat dari struktur 2 jamnya saja ini kita melihat bahwa ini nggak jelas gitu kan mau ngapain dia. Nah gitu kan. Kalau nggak jelas gini berarti masih liquidity engineering guys ya di time frame besar gini kan. Seperti itu. Oke baik, kita ke time frame 1 jam. Di 1 jam juga mungkin ini cuma ngelihat lebih detail aja karena dia secara struktur juga masih seperti itu ya. Dan di sini terlihat ada akumulasi ya. Akumulasi terus dia harga naik ya. Terkonfirmasi harga naik, dia jadi tumpuan naik jeret. Begitu kan. Jadi ya makanya kemarin kita bilang opsi to fix buy, dan teman-teman juga banyak di grup yang sudah mulai ngerti gitu kan. Kenapa Anda terus entry di situ, dan banyak yang cuannya juga ya, banyak yang cuan ya gitu kan. Ya seperti itu guys ya. Nah, terbaik ya. Nah ini makanya beda pembacaan high time frame, low time frame, atau middle time frame-nya seperti apa. Yang penting bisa tahu ada struktur apa di situ, bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan kan gitu. Perlunya mapping seperti itu kan. Kalau di sini mungkin saya nggak gambar semua juga ya, bukan nggak gambar sih, saya menyederhanakan ini supaya gampang ngelihatnya sih. Ya, nah kalau detail itu bisa bagus gitu, cuma kalau untuk orang yang melihat untuk gua entry di mana apa ini di mana ya, saya sederhanakan seperti ini gitu ya supaya lebih mudah melihatnya. Kalau enggak ini ruwet banget nih gambarnya, wah cakpos gitu. Seperti itu guys ya, dan saya batasi hanya sampai HTF aja sih ya. Oke baik, kemudian kita lihat ke time frame yang kecil, yaitu ini di time frame ini 1 jam ya. 1 jam juga begitu ya, masih detail ya. 30 menit, kemudian 15 menit begitu kan. Ini 2 jam kenapa nggak nembus ya? Bentar. Oh iya betul. Oke 15 berarti 4 jam ya. 4 jamnya tapi kan nggak ada, 4 jam di bawah. Ini berarti confirmationnya. Oke, kemudian kita ke 5 menit. Waduh ya di 5 menit ya, gitu aja ya. Ini 15 juga sebenarnya ada demand juga di sini ya. Nah, ini sorry, ini 15. Ini 2 jam ya. 2 jam berarti ke 1 jam. 1 jamnya udah. Oke, berarti tinggal di 15. Oke, 15 nya. Nah ini ya nggak apa-apa, ini cuma sampai sini, ke sini aja. Ini masih yang 2 jam. Oke, kadang saya nggak tembusin ya. Oke, kemudian di 3 menit sama lah ya, 3 menit nih di sini. Oh ya saya lupa, di sini adanya London apa tadi itu London, nanti kita lihat di H4 ya. Sekalian kesimpulan saya lupa tadi. Oke, ya ini 1 menit. Oke, langsung aja ke kesimpulan. Kesimpulannya nanti kita lihat di time 4 jam aja ya, lebih gampang sih menurut aku ya. Nah ini guys, ya nanti bacanya gampang. Oh oke. 1, 2, 3, 4. Oke, kemarin adalah Londonnya swipe dekat ya. Oke, di sini kita melihat bahwa di time 4 jam ini struktur adalah kesimpulan ya.
Baik, kita akan bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk PLX USD terkenal dengan nama gold analisis hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024, menghadapi sesi hari ini lagi running ya, lagi running Sydney, nanti opening Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan apabila Anda menontonnya Anda harus mengupdate-nya sendiri. Oke, baik. Di sini kita melihat bahwa directional base-nya adalah masih bullish atau uptrend, kemudian POI-nya juga masih bullish atau uptrend. Sehingga opsi terbaik adalah kita buy di area demand, dan kita melihat di sini London-nya adalah liquidity London-nya adalah break high ya, swap high break high ya. Jadi opsi terbaik kita buy di area demand, benar seperti itu. Dan sekarang sedang mendekati area London-nya lagi. Apakah kita akan nanti cari tumpuan? Better seperti itu. Opsi terbaik kita buy di area demand saja. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok Bermain Reborn. Pendaftarannya melalui WhatsApp yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan ingin belajar SMC secara akselerasi, Anda bisa bergabung di private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek di kolom deskripsi untuk investasinya. Seperti itu. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka, seperti itu. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil setelah trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa Febrian undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.